Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi Pambiworo, konten kreator Indonesia. Kawijengan karayon saha berkahing Allah Ta'ala mugi tansah kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Jumpa lagi dengan Budi Pambiworo, konten kreator Indonesia. Kali ini saya hanya ingin membacakan sebuah buku yang sudah saya beli sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin sekitar 5 atau lebih tahun yang lalu. Judulnya sangat menarik dan sangat menggoda untuk dibaca. Pengarangnya Dr. Karim As-Sajili dengan judul Tamasya di Ranjang Asmara, yang temanya adalah membangun hubungan seks suami istri yang indah dan abadi. Saya sudah baca sampai tuntas buku ini dan alhamdulillah sudah saya praktekkan juga selama bertahun-tahun dan sampai sekarang masih relevan dan masih banyak yang harus digali di dalam Tamasya di Ranjang Asmara. Di sini judul aslinya adalah Jur'at Minal Hub by Dr. Karim Az-Sajali. Copyright @ 2007 Dar Ajyal, Kairo, Mesir. Judul terjemahnya Tamasya di Ranjang Asmara, membangun hubungan seks suami istri yang indah dan abadi. Sebelum kita baca selanjutnya, akan saya cuplikan dulu pengantar penerbit, antara lain pembaca yang budiman. Dalam suatu kesempatan, kru redaksi penerbit terkejut ketika membaca sajian berita koran pagi yang menjadi langganan kami. Tak disangka, ternyata angka perceraian di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Ironisnya, sebagian besar dari kasus-kasus tersebut disebabkan berdasarkan pengakuan para pelaku, karena ada pihak ketiga yang menjadi idaman lain, yang disebabkan karena rendahnya mutu layanan dari pasangan hidupnya. Berangkat dari keprihatinan tersebut, kami mencoba melihat bagaimana solusi Islam dalam masalah ini. Setelah melalui pembacaan berbagai informasi, kami bersepakat untuk menerbitkan buku yang menitik beratkan pada tema mutu hubungan seksual suami istri dengan segala romantismenya. Nah, kelebihan buku karya Karim As-Sajili yang saat ini ada di tangan Anda, jika dibandingkan dengan tema-tema sejenis, terletak pada metode penulis yang menyajikannya dengan berbagai sudut pandang. Demikian cuplikan dari pengantar penerbit. Selanjutnya akan saya cuplikan buku Tamasya di Ranjang Asmara. Langsung saja saya kepada bab 2, yaitu Pesona Cinta Sang Nabi, dengan subtema judul Bersedekah di Atas Ranjang. Di sini ada pada halaman 38. Bersedekah di atas ranjang. Dalam setiap aturan di muka bumi ini, dalam setiap sistem kehidupan, berhubungan seks selalu dikatakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, memberikan kenikmatan, memberikan relaksasi. Setelah hubungan seksual selesai ditunaikan, maka selesailah sudah. Seseorang akan kembali beraktivitas seperti biasa, meneruskan pekerjaan dan menyempurnakan usahanya layaknya binatang.
Akan tetapi tidak demikian dalam manhaj Islam yang kita miliki. Islam memberi pengertian bahwa hubungan seksual merupakan sesuatu yang paling sakral di muka bumi ini. Islam memandang bahwa berhubungan seks adalah bagian dari ketaatan dan satu warna ibadah. Pelakunya akan diberi ganjaran, baik pihak lelaki maupun pihak perempuan. Tidak aneh karena dalam hadis disebutkan, dalam berhubungan badan, salah satu di antara kalian adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Albani juga mensahihkan hadis ini dalam As-Silsilah As-Sahihah. Manusia paling agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk melihat hubungan itu dengan seksama dan penuh perhatian. Perlakuan terhadap detik-detik itu dengan ruh yang tenang, tentram dan bahagia, serta memperoleh pahala. Saat-saat ketika ruh memperoleh kenikmatan, indera-indera menjadi tenang, adalah bukan detik-detik yang biasa, namun yang berjalan adalah detik-detik cinta, kasih sayang, dan ibadah. Pengetahuan tentang hal ini akan mendorong seorang perempuan untuk mempelajari berbagai macam kemampuan dalam melakukan hubungan seks yang terkadang ditinggalkannya disebabkan rasa malas atau merasa cukup atau bahkan disebabkan keengganan. Berhias, dandan, dan memakai perhiasan adalah saat-saat yang dihabiskan oleh seorang perempuan dalam mempersiapkan dirinya untuk suami, adalah saat-saat yang berlaku ketaatan dan ia mempunyai ganjaran sedekah. Jika dalam berhubungan ada ganjaran sedekah, maka mempersiapkan diri untuk bisa melakukan hubungan seks ini dengan baik untuk suami adalah juga diberi ganjaran di sisi Allah. Karena sesuatu yang kewajiban tidak terwujud terkecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain juga menjadi wajib hukumnya. Dan inilah yang dikatakan sebuah kaidah usul fikih. Dari sini kita menjadi tahu bahwa tidak berhias untuk suami adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan, sehingga banyak hubungan antar suami istri menjadi dingin, sehingga mendorong suami untuk menjauhi bahkan menghindari istri. Ini yang berkaitan dengan peran istri. Adapun yang berkaitan dengan suami, sangat mungkin pula mengambil pelajaran dari strategi ini dalam memanfaatkan waktu-waktu yang lain. Adapun yang berkaitan dengan suami, sangat mungkin pula mengambil pelajaran dari strategi ini dalam memanfaatkan waktu-waktu yang telah lalu atau akan datang untuk melakukan dan mempersiapkan aktivitas hubungan seks. Memperpanjang waktu ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya adalah sesuatu yang sangat penting bagi perempuan dan mesti dilakukan oleh pihak lelaki sehingga ia mampu meraih hati sang istri dan diridhoi oleh Rabb-Nya. Demikian salah satu tema di buku ini. Nanti akan saya bacakan tema-tema yang lain yang menarik, tapi tidak saya bacakan urut dari awal, hanya akan saya cuplikan yang menarik-menarik aja. Dan apabila pemirsa ingin membeli buku Tamasya di Ranjang Asmara, silahkan cek deskripsi di bawah ini. Dan apabila pemirsa tertarik dan ingin mengetahui isi selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng, sehingga nanti kalau ada video terbaru akan langsung bisa mengetahui yang pertama.
Terima kasih. Silahkan subscribe, share, dan like. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.